Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 23. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Wah, 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 wah. 6 pedang terbang lainnya di belakang boneka biduk terbang bersamaan, dan bersama pedang terbang lainnya yang terbang kembali, mereka langsung membentuk formasi pedang biduk. Gemuruh bintang-bintang raksasa mulai bermunculan di udara di sekitar mereka, dan 7 bintang raksasa membentuk sendok, diikuti oleh cahaya salah satu pedang yang membumbung tajam. Raungan dengan pedang ini sebagai intinya, bayangan serigala hitam besar terbentuk dari udara tipis. Tan Lang mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Ia melompat ke arah Long Wei sambil meraung. Serigala serakah itu tampak seperti sedang melompat ke arahnya. Tetapi sebenarnya, 7 pedang terbang di dalamnya lah yang menyerangnya secara bersamaan. Pergi. Long Wei berteriak dingin. 8 pedang terbang kembali terbang dari belakang boneka 1000 pedang, dan bersama dengan pedang terbang sebelumnya, mereka langsung membentuk formasi pedang Istana 9 yang sederhana. Long Wei menukar senjata ajaib formasi pedang Matahari 9 di Istana Air. Formasi pedang Matahari 9 sendiri mengandung beberapa misteri. Meskipun tidak serumit formasi pedang 1000 kecil, formasi ini juga luar biasa. Long Wei juga memiliki beberapa pencapaian dalam formasi. Dan formasi pedang Istana 9 yang ia tunjukkan cukup bagus. Wah, 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 wah. 9 cahaya pedang melesat menuju hantu raksasa serigala serakah. Saat mereka terbang menghampirinya, 9 cahaya pedang itu langsung berubah menjadi ratusan bayangan pedang yang padat. Ratusan bayangan pedang ini segera berubah menjadi tetesan hujan, seolah-olah ratusan tetes hujan berhamburan seperti meteorit. Bang, 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 bang. Ratusan tetes hujan jatuh ke tanah satu demi satu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak bagus. Buying, pria berbaju hijau di luar formasi terlarang, tiba-tiba berdiri, dengan tatapan ngeri. Bagaimana mungkin dia? Setiap tetes hujan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bom pembombardiran terus-menerus, seperti kekuatan yang menghancurkan, benar-benar menghancurkan serigala rakus yang ganas menjadi berkeping-keping, dan juga menghancurkan 7 pedang terbang menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Yin Sue Wenjian, yang duduk di pilar batu dan mengendalikan segalanya, mengubah ekspresinya secara drastis. Memanggil. Begitu hantu serigala serakah dikalahkan, beberapa pedang terbang terus berterbangan, bersiul di depan boneka biduk dalam sekejap, dan menebas boneka biduk tersebut. Lapisan pelindung batu hitam di permukaan boneka biduk langsung terpotong, memperlihatkan lapisan tubuh merah menyala di dalamnya. Long Wei, menang. Teriak lelaki tua berambut putih di kejauhan itu segera. Wajah Yin Sue Wenjian langsung memucat. Hilang, hilang, bagaimana ini bisa terjadi? Yin Sue Wenjian duduk di pilar batu dengan wajah pucat, tidak dapat mempercayainya. Ketika para kultivator abadi bertarung, itu adalah masalah hidup dan mati. Jika Anda gagal dalam satu gerakan, Anda akan mati. Dia pakai boneka, dan aku juga pakai boneka. Yin Sue Wenjian sama sekali tak bisa menerimanya. Inti Yuanli kedua boneka itu sama. Jadi Yuanlinya pun sama. Sangat adil. Yang kita bandingkan adalah ranah Tao, dan yang kita bandingkan adalah ilmu pedang dan metode lainnya. Ilmu pedangnya sebenarnya lebih hebat dariku. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Long Wei sebenarnya telah mencapai level Domain Realm sejak lama? Ranah Taoisme adalah ranah Taoisme Yuanshen dalam keadaan normal. Tentu saja, semua orang di Akademi Hitam Putih adalah jenius yang tak tertandingi, sehingga banyak murid Wan Xiang Zhenren berada di level ranah Taoisme. Namun, Yin Sue Wenjian masih sedikit kurang dari ranah Taoisme. Dia hampir saja menyentuh ranah Tao hanya dengan mengandalkan ilmu pedangnya. Sama seperti ketika Long Wei masih muda dan mempelajari sutra tetesan air, ia belum mencapai keadaan menyatu antara manusia dan alam. Tetapi dengan bantuan ilmu pedang, ia mampu mengerahkan kekuatan penyatuan antara manusia dan alam. Inilah keunggulan ilmu pedang. Dari segi ranah, Long Wei lebih tinggi. Dalam hal ilmu pedang, setelah Long Wei menjalani pelatihan ganda di Istana Bintang Istana Air dan Diagram Hitam Putih, ia juga memahami catatan pedang 5 elemen kecil, dan ilmu pedangnya mencapai puncaknya saat ini. Dalam hal jiwa, Long Wei bahkan telah mencapai tingkat kesadaran spiritual. Bahkan di antara murid-murid Master Wan Xiang di Akademi Hitam Putih, hanya ada segelintir makhluk abadi yang bereinkarnasi yang dapat dibandingkan dengan Long Wei. Apapun yang lebih buruk dari itu, dia lebih buruk lagi. Bagaimana supaya saya tidak kalah? Saudara Wenjian, aku menang karena keberuntungan. Long Wei berdiri dan berkata sambil tersenyum. Formasi penyegel di sebelahnya telah diangkat. Long Wei menginjak tanah dan terbang keluar dari tempat pertandingan, lalu mendarat jauh.
Yin Xuanjian tampak muram dan terbang keluar dari medan perang. Dia berjalan ke arah Long Wei, mengeluarkan 2 botol giok, dan melemparkannya ke Long Wei 100 pil hitam dan putih, 100 kilogram yuannya, untukmu. Long Wei secara alami mengulurkan tangan dan mengambilnya. HMPH, Long Wei. Yin Xuanjian menatap Long Wei, matanya penuh semangat juang. Pantas saja Diancai Abadi menerimamu sebagai muridnya. Aku kalah telak sampai tak bisa berkata apa-apa, tapi lain kali, aku akan menantangmu lagi. Aku menunggu. Long Wei tersenyum. Bagaimana mungkin dia rendah hati ketika ditawari pil hitam putih dan cairan esensi? Yin Xuanjian segera berjalan ke sisi Bu Ying, kakak senior Bu Ying. Pria berbaju biru. Bu Ying meliriknya dan berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Bu Yinglah yang mengatur pengajaran kepada murid baru kali ini. Bu Ying bahkan secara pribadi mengundang peminum darah dan penanya pedang untuk datang. Jelas peminum darah dan penanya pedang telah kalah. Bagaimanapun, Bu Ying tidak mungkin membiarkan Long Wei menang dan pergi seperti ini. Bu Ying memandang saudara-saudari lainnya di sampingnya. Tajam. Kekuatan adik Bei Ming tidak boleh diremehkan. Semua murid berbakat ini memasang tatapan waspada. Dari serangan Long Wei tadi, mereka semua menyadari bahwa kekuatan Long Wei jelas tidak kalah dengan mereka. Tanpa kepastian, tentu saja tidak ada yang mau menyerah. Kakak Bu. Kak Bu, ini hanya mungkin jika kamu bertindak. Ya, kakak senior Bu, kamu juga berlatih rekaman pedang 5 elemen kecil dan sudah berlatih lebih lama darinya, jadi kemungkinan menang lebih besar, kata yang lain. Bu Ying mengumpat dalam hati, apakah ada gunanya berlatih terlalu lama? Berlatih ilmu pedang tidak bergantung pada lamanya waktu, tetapi pada pemahaman tahu seseorang. Jika seorang abadi, bahkan jika baru pertama kali memahami catatan pedang 5 elemen kecil, dapat berlatih ke tingkat yang sangat tinggi hanya dalam setengah hari. Namun membeli juga tahu. Dialah yang memimpin dalam masalah ini, jadi apapun yang terjadi, dialah yang harus memimpin. Kita harus bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Long Wei menang hanya dengan satu gerakan, yang membuat Mu Zishuo sangat gembira. Ini kemenangan yang bagus. Ini akan membuat murid-murid lama tahu bahwa kami, murid baru, bukanlah sesuatu yang bisa mereka ajari begitu saja. Long Wei tersenyum. Menang memang menyegarkan. Dan saya mendapatkan 100 pil hitam putih dan 100 kilogram yuannya begitu saja. Sebelumnya, saya hanya mengonsumsi 80 kilogram yuannya saat berlatih dari tahap awal Istana Ungu hingga kesempurnaan Istana Ungu. Saudara muda Bei Ming, Bu Ying, salah satu murid lama, berjalan mendekat. Kakak senior Bu, kata Long Wei. Adik Bei Ming sungguh luar biasa. Aku tak menyangka dia bisa mencapai prestasi seperti itu dalam catatan pedang 5 elemen kecil dalam waktu sesingkat itu sejak dia mulai belajar. Aku yakin pemahaman adik tentang Tao pasti sangat tinggi, kata Bu Ying. Long Wei mengerti bahwa pihak lain ingin mengorek informasi, jadi dia tersenyum dan berkata, muridku baru saja memahaminya, dan perlu berlatih lebih banyak. Bu Ying tertawa dan berkata, adik junior, kau terlalu rendah hati. Aku juga sedang berlatih rekor pedang 5 elemen kecil. Melihat ilmu pedangmu, aku jadi merasa gatal. Bagaimana kalau kita tanding-tanding? Oh, adik muda juga berpikir begitu, kata Long Wei. Bagaimana saya bisa menolak sesuatu yang diantar ke rumah saya? Menurut perhitungannya sendiri, terutama dengan jiwanya sendiri yang begitu kuat dan memiliki keuntungan besar, mungkin tidak banyak murid dari para kultivator Purple Mansyah yang dapat menandinginya, kecuali jika seorang abadi yang bereinkarnasi muncul. Kamu tidak tahu hadiahnya? Tanya Long Wei. Tentu saja 100 pil hitam putih dan 10 kilogram yuannya. Bu Ying tersenyum, terlalu banyak akan merusak harmoni. Baiklah. Long Wei mengangguk. Setelah beberapa saat, Long Wei dan Bu Ying keduanya duduk bersila di pilar batu. Bangun, teriak lelaki tua berambut putih itu, dan seketika formasi terlarang itu muncul kembali. Boneka yang kupilih bernama boneka Liu He, kata Bu Ying lantang. Adik, hati-hati. Kakak, kumohon, kata Long Wei dengan suara keras. Keduanya duduk di pilar batu, saling berhadapan dari kejauhan. Kedua boneka di bawah juga saling berhadapan dari kejauhan. Bunuh. Bu Ying awalnya tersenyum, tetapi kemudian wajahnya berubah serius. Dengan teriakan pelan, 36 pedang terbang dari belakang boneka Liu He di bawah. Setiap pedang terbang memiliki rune khusus. Alasan mengapa boneka itu dinamai boneka Liu He adalah karena ia dapat melakukan formasi sihir Liu He. Melihat ini, Long Wei mengerutkan kening dan berkata, pergi. Dalam sekejap, 12 pedang terbang melesat dari punggung boneka 1000 pedang. Ke-12 pedang terbang itu melesat dan menembus udara, menciptakan hujan lebat di udara. Setiap tetes hujan membawa kekuatan tak terbatas. Berdengung-berdengung, 36 pedang terbang itu berputar, dengan setiap 6 pedang terbang membentuk dasar formasi, membentuk formasi Liu He. Dan seluruh formasi itu tampaknya telah berubah menjadi kincir angin raksasa.
Bum, suara itu jatuh dengan dahsyat. Bang, bang, bang. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya menghantam roda angin besar dengan keras, tetapi 36 pedang terbang di roda angin berputar dan dengan mudah menghilangkan kekuatan tumbukan. Aku tak bisa menghentikannya. Buing ini memang jauh lebih kuat daripada Bloodrinker dan Sword Asker. Untungnya, aku sudah siap. Wajah Long Wei berubah, dan kilatan tajam melintas di matanya. Kedua belas pedang terbang di bawah kendalinya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian. Satu berputar dan yang lainnya saling terkait di langit. Wow! Kedua belas pedang terbang itu saling terkait dan berubah menjadi pedang api hijau. Bang! Pedang hijau menyala yang besar itu menusuk langsung ke roda angin, dan roda angin itu pun runtuh dalam sekejap. Pedang api hijau Liang Yi. Buing, yang sedang duduk bersila, memucat lalu mendesah. Ia bahkan tidak melawan dan membiarkan pedang api hijau Long Wei menembus lapisan pelindung bonekanya. Long Wei, menang! Teriak lelaki tua berambut putih itu lagi. Aula diskusi Dao gempar. Buing jelas merupakan salah satu murid terbaik Istana Ungu Akademi Hitam Putih, dan sosok yang sedang naik daun. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada peminum darah dan pencari pedang. Namun ia dikalahkan oleh murid baru yang baru saja masuk Akademi Hitam Putih ini. Mereka jenius tak tertandingi, tapi Long Wei monster. Julian memperhatikan dari jauh dan berpikir dalam hati. Dia sudah berada di alam tahu di usia 16 tahun, jiwanya diduga telah mencapai tingkat kesadaran ilahi. Dia hanyalah monster seperti makhluk abadi yang bereinkarnasi. Tidaklah tidak adil bagi mereka untuk kalah dari monster. Long Wei melepaskan pemurnian boneka 1000 pedang dengan sebuah pikiran, lalu melompat lebih dari 100 kaki dan mendarat di luar medan perang. Ia mendesah diam-diam meskipun aku telah mencapai alam Dao. Bahkan jiwaku berada di tingkat kesadaran spiritual. Tapi, jika aku belum memahami catatan pedang 5 elemen kecil sebelumnya, ilmu pedangku pasti sudah jauh lebih baik. Kurasa sulit untuk mengatakan apakah aku bisa memenangkan pertempuran dengan Buing. Fondasiku sangat kokoh, setara dengan reinkarnasi abadi. Namun, sebelum memasuki Akademi Hitam Putih, ilmu pedangku kurang, dan aku baru bisa mengatasinya setelah mempelajari rekaman pedang 5 elemen kecil. Jika dia tidak mempelajari rekaman pedang 5 elemen kecil, Long Wei hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan lebih banyak pedang terbang dan bertarung dengan keunggulan jumlah. Swos! Buing juga melompat dan mendarat di samping Long Wei. Kakak senior Bu, kata Long Wei dengan rendah hati. Pantas saja Diancai Abadi menerimamu, adik muda Beiming, sebagai muridnya. Aku yakin akan kekalahanku. Buing mendesah, adik muda mampu membuat ke-12 pedang terbang melakukan jurus, hujan gerimis, secara bersamaan. Aku mengagumi alammu yang tinggi dan semangatmu yang kuat. Terlebih lagi, adik muda mampu menggunakan pedang Liang Yi King Huo. Aku tak bisa berkomentar apa-apa tentang kekalahanku. Ini 100 pil hitam putih dan 10 kilogram yuanyi. Bu Ying melemparkan 2 botol giok ke Long Wei. Long Wei mengambilnya. Tapi adik junior, kau berhasil mengalahkan kompetisi pedang peminum darah dan juga mengalahkanku. Bu Ying menatap Long Wei. Bersiaplah dengan baik, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Setelah berkata begitu, Bu Ying berjalan keluar. Tidak akan berakhir seperti ini? Long Wei mengerutkan kening dan mengikutinya keluar. Kakak senior Long Wei, kakak senior Long Wei. Mu Zishuo berlari menghampiri dengan gembira. Ia tampak lebih gembira karena Long Wei menang daripada dirinya sendiri. Memuaskan sekali. Murid-murid lama itu akan memberi kita pelajaran, murid-murid baru. Hahaha, sekarang kita sudah kalah 2 pertandingan berturut-turut. Murid-murid lama ini benar-benar malu kali ini. Long Wei tersenyum, ini hanya kompetisi. Ini masalah harga diri, kata Mu Zishuo, kita berdua saja murid baru tahun ini. Kalau kakak seniorku menang, aku juga akan bangga. Mereka berdua berjalan keluar sambil berbicara. Beberapa murid lama, termasuk Bu Ying, Dong Lin, Yin Xuanjian, DLL, tidak datang untuk memberitahu Long Wei, tetapi suasananya terasa agak canggung. Hanya kakak senior Julian yang datang. Kakak senior. Hati Long Wei mencelos. Suster senior Julian memang memiliki daya tarik alami. Ia benar-benar cantik dalam hal penampilan, hanya kalah dari Meng Xin di antara semua wanita cantik yang pernah dilihat Long Wei. Namun, dalam hal temperamen, ia tak diragukan lagi yang terbaik. Adik muda Long Wei, kata kakak senior Julian lembut, kau harus hati-hati. Kau telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Murid-murid lama tidak akan menyia-nyiakannya. Apapun yang terjadi, tradisi Akademi Hitam Putihku tidak akan berubah untukmu. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik saat kembali. Pupil mata Long Wei sedikit mengecil, dan dia berkata, aku selalu menantikan pertarungan dengan kakak-kakakku. Kakak senior Julian mengangguk dan berbalik untuk pergi. Long Wei melirik murid-murid lama yang lain, tetapi karena bahkan Bu Ying pun dikalahkan, tidak seorang pun dari murid-murid lama itu yang yakin. Jadi wajar saja jika tidak ada seorang pun yang berbicara. Ayo pergi.
Long Wei segera membawa Mu Zishuo dan meninggalkan aula diskusi. Suara mendesing. Keduanya dengan cepat menerobos langit malam. Setelah menyaksikan Long Wei dan kedua orang lainnya pergi, para murid lama di aula diskusi menjadi gempar. Kita benar-benar kalah 2 pertandingan berturut-turut. Seorang pemuda jangkung kurus berkata dengan suara serak, murid lama mengajari murid baru agar mereka tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ini sudah menjadi tradisi Akademi Hitam Putih selama bertahun-tahun. Kita, para murid lama, sudah di sini selama bertahun-tahun, dan apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengaku kalah seperti ini. Ya, kalau kita mengaku kalah, itu artinya semua murid lama mengakui bahwa mereka tidak sebaik murid baru. Dong Lin pun mengangguk. Semua murid lama mengangguk. Ini adalah tradisi. Murid lama mengajar murid baru. Bagi murid lama, mereka telah berada di sekte selama bertahun-tahun. Bahkan jika yang lebih lemah terkadang kalah dari murid baru, beberapa murid lama yang lebih kuat akan menang kembali. Jika mereka tidak bisa menang kembali, bukankah itu berarti semua orang tidak sebaik murid baru? Dari zaman dahulu hingga sekarang, tak seorang pun di Akademi Hitam Putih pernah mampu membuat murid lamanya mengaku kalah, bahkan seorang abadi yang bereinkarnasi sekalipun. Bu Ying mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi dan memanggil adik muda King He untuk datang sekarang. Setelah berkata demikian, Bu Ying langsung meninggalkan aula diskusi. Ayo pergi. Satu persatu murid lama meninggalkan aula diskusi, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang di udara. Murid-murid Akademi Hitam Putih terbagi dalam 3 generasi. Generasi ketiga murid-murid berada di level Biksu Rumah Ungu dan Wan Xiang Zhenren. Di antara murid-murid Biksu Rumah Ungu yang paling mempesona dan kuat adalah King He. King He, setelah 18 tahun bergabung dengan sekte, juga telah mencapai ranah Tao. Dengan ranahnya, ia tentu saja dapat melangkah ke tingkat Wan Xiang Zhenren, tetapi ia juga perlu membangun fondasi yang kokoh. Hanya ketika fondasinya kokoh, danau Purple Mansion di dalam tubuhnya dapat benar-benar terakumulasi dan berkembang hingga batasnya, dan masa depan akan lebih cerah. Larut malam. Adik King He, adik King He. Bu Ying menukik turun di atas sebuah rumah besar di atas gunung dan berteriak langsung. Suaranya menggema di seluruh rumah besar itu. Para biksu, pelayan, dan manusia di rumah besar Purple Mansion semuanya gempar. Saudara Bu Ying, kenapa kau datang menemuiku begitu terlambat? Sesosok tubuh berjalan memasuki halaman dan menatap Bu Ying yang melayang di udara. Bu Ying langsung mendarat di halaman. Aku datang terlambat karena ada yang ingin kukatakan padamu, adik muda. Bu Ying menggelengkan kepala dan mendesah. Sejujurnya, setiap tahun, murid-murid baru Akademi Hitam Putihku akan diberi pelajaran oleh murid-murid lama kami di aula diskusi. Kami juga pernah mengalami hal ini sebelumnya. King He tersenyum dan mengangguk ya. Para murid lama telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami akan menang. Tapi kami kalah. Bu Ying menggelengkan kepalanya. Baru saja, beberapa dari kami, murid lama, sedang berlatih tanding dengan murid baru, Mu Zishuo dan Long Wei, di aula diskusi. Kami mengalahkan Mu Zishuo 2 kali, tetapi ketika kami bertarung dengan Long Wei nanti, kami dikalahkan 2 kali oleh adik muda Long Wei. Bahkan aku pun kalah dari adik muda Long Wei. Apa? King He terkejut. Kakak, kamu kalah? Ya, itulah sebabnya aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Bu Ying berkata, kamu adalah yang terkuat di antara murid-murid Purple Mansion kami. Jadi, King He mengangguk saudaraku, jangan khawatir, aku akan mengambil tanggung jawab ini. Kakak senior, kakak senior. Julian berdiri tinggi di langit, memandangi rumah mewah di bawahnya. Kakak ada di sini? Suara dingin terdengar. Kenapa kamu tidak masuk? Julian langsung terjatuh. Di bawah sinar bulan, ada seorang gadis berpakaian hitam duduk di sana, dengan kendi anggur dan gelas anggur berukir indah di atas meja di depannya. Gadis ini memiliki wajah yang cantik, jauh di atas Julian dan temperamennya yang dingin bagaikan peri yang terbuang dari surga. Nyatanya, gadis berbaju hitam ini memang peri yang bereinkarnasi. Dia adalah peri yang bereinkarnasi dengan reputasi besar di Akademi Hitam Putih, peri pelangi api Yu Wei. Sebagai salah satu dari sedikit makhluk abadi yang bereinkarnasi, meskipun dia baru saja sempurna, statusnya sudah cukup untuk menyaingi para Taois Yuan Shen. Kakak senior. Julian juga duduk. Tahukah kau bahwa salah satu murid baru diduga adalah seorang abadi yang bereinkarnasi? Maksudmu, saudara muda Long Wei? Gadis berbaju hitam itu mengangguk pelan. Kudengar dia diterima sebagai murid oleh Dian Cai Abadi. Julian berkata kakak senior, kau tidak tahu bahwa Long Wei telah mencapai alam domain sebelum memasuki sekte, dan bahkan jiwanya diduga berada di tingkat kesadaran spiritual. Jiwa itu diduga berada di tingkat kesadaran? Gadis berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Inilah yang dikatakan guruku, kata Julian. 5 dewa gila? Gadis berpakaian hitam itu mengangguk pelan. Menarik. Aku tak menyangka ada orang seperti itu di antara murid-murid baru. Dan tepat sebelum itu,
Long Wei mengalahkan dua murid lama berturut-turut di aula diskusi. Julian berkata, aku yakin begitu berita ini menyebar, para murid lama tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan menang kembali. Ya, kita pasti harus merebutnya kembali. Gadis berpakaian hitam itu mengangguk dan tersenyum. Tapi jika dia benar-benar makhluk abadi yang bereinkarnasi, dengan levelnya saat ini, dia mungkin memiliki beberapa ingatan yang terfragmentasi dari kehidupan masa lalunya. Jika dia tidak hati-hati, kekuatannya bisa meningkat pesat. Tidak mudah mengalahkan makhluk abadi yang bereinkarnasi. Julian melirik kakak senior Yu Wei, peri pelangi api. Reinkarnasi abadi tentu saja menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa dan jalur kultivasi yang mudah. Long Wei ini baru berusia 16 tahun, kata Julian. Kalau ingatan masa lalunya belum terbangun sama sekali, seharusnya tidak sulit mengalahkannya. Gadis berpakaian hitam itu tersenyum. Kapan kau akan menantangnya bertarung? Aku ingin pergi dan melihatnya. Seharusnya besok siang, kata Julian. Baiklah, aku pasti akan pergi. Yu Wei mengangguk. Beishan Suantang, murid Wan Xiang Zhenren, mengerutkan kening dan bertanya, Long Wei? Ya, Long Wei. Dia mengalahkan dua murid lama di aula diskusi satu demi satu. Bahkan Bu Ying pun dikalahkannya, kata seorang pemuda berjubah hitam dengan santai sambil duduk. Beishan Suantang tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka Long Wei, yang berteman dengan Beishan Bai Wei, akan sekuat ini. Awalnya aku salah tentang dia. Karena dia akan menantangku berduel besok, aku harus mengamatinya baik-baik. Long Wei, ku dengar dia pernah menggunakan domain pedang hujan di Gua Wuyou. Rupanya, dia sudah mencapai alam Dao. Apa? Alam Dao? Pantas saja dia begitu kuat. Adik junior baru Long Wei, kau mengalahkan dua murid lama? Bagaimana mungkin? Apapun yang terjadi, kita harus menang kembali. Satu orang bercerita kepada 10 orang bercerita kepada 100 orang. Murid-murid di seluruh Akademi Hitam Putih jumlahnya terbatas, dan banyak di antara mereka yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik. Mereka pun saling menyebarkan berita itu. Keesokan harinya, berita itu telah menyebar ke seluruh Akademi Hitam Putih, dan beberapa kekuatan besar yang berpengetahuan luas seperti klan Anchan Beishan bahkan telah mengetahuinya. Pada saat itu, semua murid lainnya bertekad bahwa mereka harus menang kembali apapun yang terjadi. Para pengikut seluruh Akademi Hitam dan Putih secara alami terbagi menjadi dua kubu utama. Yang satu adalah kubu murid baru, yang terdiri dari Long Wei dan Mu Zishuo. Yang satu merupakan kubu murid-murid lama, dan semua murid lainnya termasuk dalam kubu ini. Kakak senior bila muridku mengalahkan dua murid lama berturut-turut, ada sedikit rasa ingin tahu di mata Dewa Diancai yang berjubah hitam dan berambut hitam itu. Ya, hampir semua murid generasi ketiga itu akan pergi ke aula diskusi Dao. Mereka pasti ingin merebutnya kembali. Pria tua pendek berpakaian pengemis itu berkata dengan gembira, hahaha. Hal menarik seperti ini sudah lama tidak terjadi di Akademi Hitam Putih kita. Aku, orang gila, baru saja selamat dari bencana 900 tahun dan menemukan ini. Menarik sekali, aku pasti akan pergi dan melihatnya. Kau mau pergi? Diancai Immortal mengangguk pelan dan tersenyum karena kakak senior ingin pergi. Kakak muda tentu akan menemanimu. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Menarik, menarik. Wu Feng, si kakek tua kerdil, tiba-tiba melambaikan tangannya. Cepat bawa anggur abadi 100 herbalmu ke sini, agar aku, kakak seniormu, bisa mencicipinya. Anggur abadi 100 herbal? Ini yang kudapat di dunia kecilku. Wajah Diancai abadi berubah menjadi hijau. Pria tua pendek itu melotot dan berkata, saudaraku, aku khawatir aku hanya bisa hidup 900 tahun lagi. Apa kau rela tidak memberiku anggur? Jika kau tidak memberiku anggur, aku akan melakukan sesuatu yang buruk secara diam-diam saat Long Wei bertanding dengan murid tua itu. Sang Dewa Diancai mendesah tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Hah! Menatap matahari terbit di timur, Long Wei menghela napas pelan. Ayo, ayo, aku akan mengurus semuanya. Tadi malam, mereka memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Long Wei tahu apa yang dikatakan kakak senior Buing dan kakak senior Julian di akhir. Apapun yang terjadi, para murid lama itu tidak akan pernah menyerah dan akan menang kembali apapun yang terjadi. Long Wei juga mengakui bahwa ia mungkin harus mengakui kekalahan kepada beberapa murid terbaik di Akademi Hitam Putih. Namun, saya tidak akan mudah mengakui kekalahan. Jika saya kalah, saya harus kalah dengan hati yang tulus. Jika kau ingin mengalahkanku, kau harus cukup kuat untuk meyakinkanku. Mata Long Wei penuh semangat juang. Ia telah mempelajari catatan pedang 5 elemen kecil sepanjang malam. Karena ia tahu tantangannya akan segera datang, ia tentu saja harus bergegas. Wow! Pikiran Long Wei bergerak, dan sebuah perahu muncul di sampingnya. Ia siap untuk pergi menemui gurunya, Diancai yang abadi. Lagi pula,
Ada banyak bagian yang membingungkan dalam memahami catatan pedang 5 elemen kecil, dan bertanya kepada sang guru seharusnya dapat menjawab beberapa keraguannya. Suara mendesing. Dia melangkah ke atas perahu dan dengan cepat menerobos udara. Kakak senior Bei Ming. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Long Wei berbalik di atas perahu dan melihat seorang pria parubaya menunggangi pedang terbang di kejauhan, dengan raut wajah yang penuh sanjungan dan kekaguman. Ujung lengan panjangnya bermotif garis hitam putih. Begitu ia melihat garis hitam putih itu, Long Wei tahu bahwa pria di depannya adalah seorang pelayan seorang murid. Setiap murid formal dapat merekrut 10 pelayan, yang akan bertanggung jawab atas beberapa tugas penting para pelayan para pembudidaya ini, seperti membersihkan, menyampaikan pesan, dan menjaga gerbang. Ada apa? Long Wei menatapnya. Ada seorang pria di luar gerbang akademi, mengaku bernama Beishan Bai Wei, yang ingin bertemu Anda, saudara Bei Ming, kata pria parubaya itu dengan hormat. Beishan Bai Wei? Long Wei mengangguk, aku akan segera ke sana. Suara mendesing. Ia segera naik ke perahu dan terbang langsung menuju gerbang utama Akademi Hitam Putih. Tak lama kemudian, ia melihat gerbang utama. Di luar gerbang utama, Beishan Bai Wei sedang duduk di kereta abadi 9 bintangnya dengan sangat megah. Dan di atas kereta itu terdapat seorang pelayan bonekanya. Long Wei. Beishan Bai Wei turun dari kereta begitu melihat Long Wei datang dengan perahu. Bai Wei, Long Wei mendarat, kenapa kamu di sini pagi-pagi sekali? Beishan Bai tersenyum dan menunjuk ke samping, tempat 3 orang berdiri. Mereka semua memiliki sikap yang luar biasa. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku akan meminta 5 kuota pelayan. 3 orang ini adalah 3 dari mereka. 2 kuota sisanya akan butuh waktu untuk mendapatkannya. Mereka bertiga. Long Wei memperhatikan dengan saksama. Setiap murid formal hanya berhak atas 10 hamba. Setelah tuan dan hamba ditentukan, mereka biasanya akan hidup bersama selama 100 tahun atau bahkan ribuan tahun. Ketiganya cukup hebat. Beishan Bai Wei menunjuk pemuda jangkung dan kurus di sebelahnya. Namanya Yun You, keturunan keluarga Yun di suku ini, dan dia berada di tahap awal Purple Mansion. Mata Yun You berbinar-binar, dan dia berkata dengan hormat. Yun You memberi salam kepada kakak senior Long Wei. Ini adik Yun You. Beishan Bai Wei menunjuk wanita jangkung dan menawan yang mengenakan gaun kasa putih di sebelahnya. Mata wanita itu juga besar dan berair. Seperti kakaknya, matanya sangat cerah. Ia menatap Long Wei dalam-dalam, lalu membungkuk dan berkata, Yun Lu memberi salam kepada kakak senior Long Wei. Beishan Bai Wei menunjuk pemuda terakhir yang tampak biasa saja dan berkata, namanya Wang Wei. Dia pengawal saya dan sangat setia. Wang Wei memberi salam kepada saudara senior Long Wei. Pemuda sederhana itu pun memberi hormat. Yun You, Yun Lu, Wang Wei. Beishan Bai tersenyum. Mereka adalah pelayanmu, saudara Long Wei. Jika mereka lalai sedikit saja, kau bisa langsung mengeluarkan mereka dari Akademi Hitam Putih. Aku, Beishan Bai Wei, tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Kau tidak perlu mempertimbangkan wajahku sama sekali saat berurusan dengan mereka. Long Wei mengangguk. Ada juga lebih dari 100 manusia fana, semuanya dipilih dengan cermat dan memiliki beberapa keterampilan. Mereka semua ahli dalam merawat bunga, memasak, dan sebagainya. Beishan Bai Wei menunjuk sekelompok manusia fana di sebelahnya. Kelompok manusia ini hampir semuanya wanita, dan hanya sekitar selusin pria. Ketika Beishan Bai Wei menunjuk ke arah mereka, mereka semua berlutut dan sangat hormat, tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun. Terima kasih atas bantuanmu, saudara Bai Wei. Long Wei mengangguk. Kalau kamu tidak sibuk, bagaimana kalau aku mengajak saudara Long Wei dan Mu Zishuo untuk pergi berkumpul beberapa hari lagi? Tanya Beishan Bai Wei. Baiklah, kata Long Wei. Ngomong-ngomong, aku punya masalah dengan saudara Bai Wei. Oh, katakan saja padaku, kata Beishan Bai Wei. Long Wei mengangguk. Begini, ketika saya datang ke kota Anchan, saya bertemu 3 orang. Mereka adalah 3 kultivator Purple Mansion awal dari klan Meng. Mereka bernama Meng Xin, Meng Yan, dan Meng Jun. Kemudian, mereka bertemu dengan tetua klan mereka, seorang pria parubaya botak bernama Paman Ming. Di antara mereka bertiga, Meng Yan telah melakukan teknik terlarang yang merusak fondasinya. Saya pikir dia mungkin tidak bisa bergabung dengan sekte. Jadi saya ingin memberinya kuota pelayan. Tapi saya tidak tahu di mana dia tinggal, jadi saya meminta bantuan saudara Bai Wei. Ini masalah kecil, kata Beishan Bai Wei dengan yakin. Keluarga Meng adalah klan besar. Pasti ada informasi intelijen tentang pergerakan anggota klan mereka di Gunung Tianbao. Aku akan mencari tahu setelah memeriksanya. Baiklah. Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Beishan Bai Wei kemudian melangkah ke kereta abadi bintang 9. Keduanya saling membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Kereta abadi itu segera berubah menjadi api dan menghilang di kejauhan. Pikiran Long Wei bergerak,
Dan perahu di sebelahnya dengan cepat membesar, berubah menjadi kapal besar setinggi beberapa puluh kaki semuanya. Naiklah. Ketiga pelayan dan sekelompok manusia biasa naik ke kapal besar itu, lalu perahu itu dengan cepat melesat di udara dan terbang menuju puncak Beiming. Beishan Baiwei menunggangi kereta abadi 9 bintang dan segera tiba di Gunung Tianbao. Kudengar Long Wei, murid baru dari Akademi Hitam Putih, mengalahkan 2 murid lama yang telah berada di sini selama bertahun-tahun tadi malam. Siapa Long Wei ini? Sehebat itu? Entahlah. Aku hanya mendengar bahwa dia diterima sebagai murid oleh Biancai Abadi. Begitu turun dari kereta, Beishan Baiwei mendengar percakapan antara 2 kultivator abadi di dekatnya. Gunung Tianbao adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang dan semua orang mendapatkan informasi yang lengkap. Oh, Beishan Baiwei tersenyum. Kakakku, Long Wei, benar-benar melakukan sesuatu yang begitu besar tadi malam, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Baiklah, mari kita periksa Meng Yan dulu. Dia benar-benar membuat kakakku, Long Wei, memperhatikannya, jadi Meng Yan ini pasti luar biasa. Di kota timur Anchan, di dalam sebuah rumah besar yang indah. Meng Yan sedang duduk di sana minum sendirian. Xin Mei, aku datang. Saudari Xin, aku akan membantumu mengemas ini. Meng Junzeng sangat rajin, membantu mengemas beberapa kebutuhan sehari-hari Meng Xin. Mereka tinggal di rumah paman mereka akhir-akhir ini, dan karena mereka telah bergabung dengan sekte memberi mereka waktu 3 hari untuk bersiap, lalu mereka akan meninggalkan kota Anchan bersama-sama dan menuju gerbang gunung sekte yang jaraknya 1.000.000 mil. Meng Jun melirik Meng Yan yang sedang minum sendirian, lalu menghela napas, "Si Tou, bersabarlah. Setelah beberapa tahun, lukamu tidak akan terlihat lagi. Kamu juga bisa bergabung dengan sekte. Aku dan Xin Mei juga ditakdirkan. Kebetulan kita bergabung dengan sekte yang sama." Haha, sungguh takdir. Meng Yan yang sedang minum sendirian, wajahnya muram dan gelas anggur berkepala binatang di tangannya hancur berkeping-keping. HMPH. Meng Jun mendengus dan berbalik. Penjahat. Meng Yan meliriknya. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa Meng Jun ini pasti mengikuti Meng Xin. Meng Xin bergabung dengan sebuah sekte, dan kemudian Meng Jun mengikutinya. Meng Xin dan Meng Jun memiliki kualifikasi yang sama, jadi tidak mengherankan jika mereka bergabung dengan sekte yang sama. Dia telah jatuh cinta pada Meng Xin sejak kecil, begitu pula Meng Jun. Hal ini membuat Meng Yan semakin kesal. Kau penjahat. Meng Yan menggertakkan giginya, kau membenciku. Saudara Shitou. Meng Xin berdiri di samping. Meng Yan menatapnya. Jangan menyerah, aku percaya padamu, kamu bisa melakukannya. Mata Meng Xin sedikit merah. Meng Yan tiba-tiba merasa hangat di hatinya dan mengangguk penuh semangat. Bisakah itu dilakukan? Terdengar suara dengusan sarkastis di dekatnya. Saudari Xin, ayo pergi. Saatnya kita pergi ke sekte Qianchuan. Meng Xin menatap Meng Yan dalam-dalam, lalu ia tak punya pilihan selain pergi. Ia harus pergi ke sekte dan memulai jalannya untuk membudidayakan makhluk abadi. Meng Yan menyaksikan semua ini dalam diam. Xiao Xin, tunggu aku, kata Meng Yan dalam hati, tetapi dia diusir dari sekte selama 3 hari berturut-turut, yang membuat Meng Yan merasa semakin sakit dan cemas. Di dalam Akademi Hitam dan Putih, Long Wei juga mengamati Yun You, Yun Lu dan Wang Wei dengan cermat. Meskipun Beishan Baiwei yang mengirim mereka ke sini, jika dia benar-benar tidak menyukai mereka, dia tentu akan mengusir mereka. Lagi pula, tuan dan pelayan itu sudah lama bersama. Yun You, Yun Lu dan Wang Wei juga sedikit gugup. Apakah Wang Wei ini mantan penjaga? Sangat setia? Long Wei langsung menyukai Wang Wei. Yun You itu langsung tersenyum begitu melihatku. Dia cukup pandai menyanjung orang. Adiknya Yun Lu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Beishan Baiwei sampai mengirim gadis secantik itu ke sini. Yun Lu memang cantik. Penampilannya tak kalah dengan Meng Xin, bahkan lebih baik dari kakak senior Julian. Ia memancarkan aura menawan, dan mata berairnya begitu memikat. Ia telah merayu Long Wei sejak bertemu dengannya. Wang Wei, mengapa namamu seperti itu? Tanya Long Wei. Wang Wei berkata dengan sungguh-sungguh awalnya aku tidak punya nama, tetapi kemudian aku diberi nama olehmu, dan aku telah melayanimu selama bertahun-tahun. Kamu mungkin berpikir bahwa aku layak untuk berkultivasi, jadi kamu memberiku kesempatan untuk naik ke surga. Kamu juga memberiku nama Tao, Wang Wei, agar aku bisa melupakan tugas menjaga dan menjadi seorang kultivator abadi yang benar-benar kuat. Long Wei mengangguk. Wow. Perahu kemudian turun menuju puncak Beiming di bawah. Yun You dan Yun Lu di samping mereka dengan cemas menunggu Long Wei bertanya, tetapi Long Wei tidak bertanya kepada mereka. Paman Bai, kata Long Wei begitu dia mendarat. Bai Shuize muncul dengan lompatan. Long Wei melirik ketiga pelayan dan para manusia fana di belakangnya, lalu berkata dengan lantang semuanya, dengarkan baik-baik, ini puncak Beiming dari Akademi Hitam Putih. Di puncak Beimingku, kalian harus selalu mendengarkan Paman Bai.
Kalian harus melakukan apapun yang diperintahkan Paman Bai. Kalian tidak boleh melanggar perintahnya. Ya. Yun You, Yun Lu, Wang Wei dan semua manusia menjawab dengan hormat. Paman Bai, mereka bertiga adalah pelayan, dan yang lainnya adalah manusia biasa. Long Wei memandang Bai Shuize. Segala urusan puncak Beiming diserahkan kepada Paman Bai. Paman juga harus menjelaskan beberapa aturan di Akademi Hitam Putih kepada mereka. Bai Shuize langsung berubah menjadi kabut, dan kabut itu mengembun menjadi seorang pria berpakaian putih dan berambut putih. Pria berambut putih berpakaian putih itu memiliki tatapan lembut di matanya, yang secara alami ramah dan menyentuh, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, Ning Er, silakan, serahkan ini padaku. Long Wei kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan segera meninggalkan puncak Beiming. Sedangkan yang lainnya, meskipun mereka adalah pelayan, mereka hanya bisa pergi ke beberapa tempat terbatas di Akademi Hitam Putih. Momen. Long Wei tiba di puncak gunung tempat tinggal gurunya, Diancai yang abadi. Long Wei, masuklah. Suara acuh tak acuh itu terdengar tepat di samping telingaku. Baik, guru. Long Wei segera mendarat. Tidak ada seorang pun di aula itu kecuali pria berjubah hitam dan berambut hitam, Diancai Xianren, yang sedang duduk bersila di atas tempat tidur batu giok. Begitu Long Wei memasuki aula, dia membungkuk hormat tuan. Diancai Immortal mengangguk pelan dan melirik Long Wei dengan senyum tipis di antara alisnya. Long Wei, kudengar kau mengalahkan 2 kakak laki-lakimu berturut-turut kemarin? Ya, jawab Long Wei, tapi aku khawatir kakak-kakak seniorku tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mungkin akan datang menantangku lagi hari ini. Jadi aku datang kepada guru untuk meminta nasihatnya. Yah, dia cukup rendah hati. Dia tidak berpuas diri hanya karena mengalahkan 2 murid selevel Purple Mansion. Diancai Abadi mengangguk dan berkata, semua yang diterima di Akademi Hitam Putihku adalah para jenius yang tak tertandingi. 3 generasi murid utamanya terbagi menjadi kultivator Istana Ungu dan Wan Xiang Zhenren. Long Wei mendengarkan dengan saksama. Di Akademi Hitam Putihku, ada lebih dari 100 murid Purple Mansion dan lebih dari 200 murid Myriad Immortal. Mengapa? Tanya Diancai Abadi. Tingkatan murid-murid ini tidak rendah. Jika mereka ingin memasuki tingkatan Myriad Immortal, aku khawatir mereka semua akan menjadi Myriad Immortal. Alasan mengapa ada lebih dari 100 murid Purple Mansion adalah karena, pertama, mereka ingin meletakkan fondasi yang kokoh dan meletakkan fondasi bagi para dewa surgawi. Kedua, mereka ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi, agar mereka dapat lebih memahami saat menghadapi 3 bencana dan 9 malapetaka di masa depan. Long Wei mengangguk. 3 bencana dan 9 malapetaka. Sebagai seorang kultivator, Long Wei tentu tahu tentang 3 bencana dan 9 malapetaka. Kekuatan 3 bencana dan 9 malapetaka itu, pertama, berkaitan dengan waktu. Semakin lambat, semakin besar kekuatannya. Kedua, berkaitan dengan pahala dan dosa. Semakin besar dosa, semakin besar malapetakanya. Ketiga, berkaitan dengan tingkat kekuatan. Jika waktu kultivasinya sama, malapetaka Tao Xuanshen akan lebih kuat daripada malapetaka Wan Xiang Zhenren. Tentu saja ada banyak alasan lain. Kekuatan 3 bencana dan 9 kesengsaraan tidak dapat diprediksi dan bagaikan guillotine yang menggantung di atas kepala semua kultivator. Namun, ada satu kesamaan alam yang kuat. Jiwa yang kuat. Hati tahu yang teguh. Semakin kokoh fondasi ini, semakin besar peluang untuk selamat dari bencana. Justru karena 3 malapetaka dan 9 kesengsaraan, serta kebutuhan untuk membangun fondasi menuju makhluk surgawi, tak seorang pun terburu-buru untuk menerobos. Sang Abadi Diancai berkata, umumnya, murid baru akan bertahan di level Istana Ungu selama lebih dari 10 tahun. Tentu saja, mereka yang pemahamannya sedikit lebih rendah mungkin bertahan selama 50 atau 60 tahun. Mereka yang memiliki bakat luar biasa mungkin hanya bertahan selama 1 atau 2 tahun sebelum menerobos. Jadi, murid-murid Master Wan Xiang adalah yang paling elit di antara 3 generasi murid. Dewa Diancai memandang Long Wei. Long Wei mengangguk, dia mengerti. Wan Xiang Zhenren dari Akademi Hitam Putihku berbeda dengan Wan Xiang Zhenren dari sekte lain. Dia jenius di antara Wan Xiang Zhenren, kata Diancai Abadi. Sekte lain terkadang memiliki 1 atau 2 Wan Xiang Zhenren yang mencapai alam domain. Namun, di Akademi Hitam Putihku, hampir semua murid Wan Xiang Zhenren berada di alam domain Tao. Long Wei terkejut. Bahkan ada yang lebih kuat lagi yang telah memperoleh pemahaman mendalam tentang satu Dao dan bahkan memiliki banyak wawasan tentang Dao lainnya. Mereka dapat mencapai alam domain di berbagai Dao. Inilah alam domain dari berbagai Dao. Ada yang lebih luar biasa lagi. Saat menjadi Master Wan Xiang, beliau menyadari, Tao, yang utuh. Wajah Long Wei berubah saat mendengar ini. Tao, yang lengkap? Jika sekte lain, hanya orang-orang abadi biasa yang akan mencapai Tao, yang sempurna.
Tapi di Akademi Hitam Putihku, setiap Taoist Yuan Shen telah mencapai Tao yang sempurna. Bahkan murid Wan Xiang Zhenren yang paling pemberontak dan jahat pun telah mencapai Tao yang sempurna. Tapi kau tak perlu malu, Long Wei. Di antara para jenius yang mampu mencapai Tao yang sempurna ini, 2 adalah orang abadi yang bereinkarnasi, dan 3 lainnya telah berlatih selama lebih dari 200 tahun. Mereka bisa saja mencapai Taoist Yuan Shen kapan saja. Kau akan tahu setelah sekian lama berada di Akademi Hitam Putih. Ada aturan tersembunyi di Akademi Hitam Putihku, yaitu, hanya setelah kau memahami Tao secara utuh, kau baru bisa menerobos dan menjadi roh primordial Tao. Diancai abadi menatap Long Wei. Long Wei mengerti sepenuhnya. Murid-murid Wan Xiang Zhenren adalah yang paling elit di antara mereka, sama seperti dirinya. Setelah danau Istana Ungu meluas dan terakumulasi hingga batasnya, ia mungkin akan menerobos ke Wan Xiang Zhenren tanpa ragu. Oleh karena itu, mereka yang tetap berada di antara murid-murid kultivator Istana Ungu relatif, sedikit di bawah rata-rata di antara sekelompok murid jenius yang tak tertandingi. Pengikut Wan Xiang dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama hanya mencapai alam Tao. Tingkat kedua adalah alam dengan banyak jalur. Tingkat ketiga adalah menyadari Tao secara lengkap. Dewa Diancai menatap Long Wei, jangan khawatir, saudara-saudarimu tidak akan mudah bergerak kali ini. Pertama, para kultivator terkuat di Istana Ungu akan bertindak. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu, maka murid-murid Master Wan Xiang akan bertindak. Bagaimanapun, beberapa kultivator teratas yang telah mencapai Tao sempurna tidak akan bergerak. Itu sama saja dengan menindas yang lemah. Long Wei mengangguk. Guru, ada berapa banyak dewa yang bereinkarnasi di antara Wan Xiang Zhenren? Tanya Long Wei penasaran. Diancai yang abadi tersenyum dan berkata, kalian para murid hanya penasaran dengan para dewa yang bereinkarnasi. Bahkan, kalian pun bisa menjadi dewa yang bereinkarnasi. Di antara para murid Wan Xiang Zhenren, ada 3 dewa bereinkarnasi yang telah dikonfirmasi. 2 di antaranya telah berlatih selama 80 tahun dan telah mencapai Tao yang sempurna, dan yang lainnya telah berlatih selama 20 tahun. Setelah mendengarkanku sekian lama, kau sekarang mengerti, kan? Dewa Diancai mendesah, kau hanya mengalahkan 2 kultivator Purple Menshah, yang keduanya bukan yang terkuat di antara mereka. Belum lagi banyaknya saudara dan saudari Wan Xiang. Murid mengerti. Long Wei mengangguk. Baiklah, tunjukkan ilmu pedangmu, kata Diancai abadi. Silakan, kau tak bisa menghancurkan aula ini. Ya. Long Wei tanpa ragu lagi dan segera menggunakan teknik pedang terkuatnya, pedang teratai 3 bakat. Long Wei memegang pedang Beiming dan menusukkannya. Pedang itu muncul dalam 3 warna, dan bunga teratai bermekaran, sungguh indah. Namun, seberkas cahaya pedang dalam keindahan itu begitu dahsyat. Pedang teratai 3 bakat, Diancai abadi tersenyum, catatan pedang 5 elemen kecil. Aku juga telah memahami catatan pedang 5 elemen kecil. Pedang yang kau gunakan memiliki daya tarik tersendiri. 1 poin pesona? Long Wei berkedip. Hanya 1 poin? Diancai abadi menggelengkan kepalanya, apalagi yang kau inginkan? Pedang teratai 3 bakat berfokus pada 3 bakat, dan itu perlu diseimbangkan. Dan pemahamanmu tentang 3 jalur jelas menunjukkan bahwa jalur hujan lebih kuat. 2 jalur lainnya jauh lebih lemah. Long Wei terdiam. Kau baru saja mencapai alam pedang hujan. Jika kau mampu mencapai 2 alam Dao lainnya, maka kau akan mampu menampilkan pedang teratai 3 bakat yang sesungguhnya, kata Dewa Diancai. Long Wei mengangguk setuju. Memang, pedang teratai 3 bakat membutuhkan keseimbangan antara ketiga elemen. Pemahamannya sendiri tentang Dao sama sekali tidak seimbang. Pemahamanmu tentang jalan air hujan semakin kuat. Sang Dewa Diancai berkata, kalau begitu, aku akan membantumu memodifikasi pedang teratai 3 bakat dan mengubahnya menjadi pedang teratai 3 bakat baru. Kemudian, Diancai yang abadi mengayunkan pedangnya. Tertawa. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul di udara, dan bunga teratai muncul dimanapun cahaya pedang itu lewat. Namun, warna hijau bunga teratai ini jelas lebih kuat, dan 2 warna lainnya menjadi pelengkap. Setelah lebih dari 2 jam, instruksi sang abadi di istana akhirnya berakhir. Aku sudah menjelaskan kepadamu rahasia pedang teratai 3 bakat yang baru dan jurus pertama pedang 3 kaki, kata Diancai abadi. Dengan kondisi mentalmu saat ini, kau harus berkonsentrasi mempelajari kedua teknik pedang ini. Ketika saatnya tiba di mana kau bisa melakukan kedua teknik pedang itu, temuilah aku lagi. Ya. Long Wei membungkuk penuh terima kasih. Memang benar bahwa mendengarkan perkataan guru lebih baik daripada belajar sendiri selama setahun. Saya sudah memiliki pengalaman dengan pedang teratai 3 bakat yang baru, dan saya khawatir saya akan segera dapat menggunakannya. Sedangkan untuk pedang teratai 3 bakat yang asli, sebaiknya saya menunggu sampai saya memahami ranah 3 ranah. Kombinasi ketiganya akan menghasilkan kekuatan terbesar pedang teratai 3 bakat.
Sekarang saya baru mempelajarinya secara mendalam. Adapun jurus pertama Three-Foot Sword, jurus itu terlalu mendalam. Three-Foot Sword lebih banyak melibatkan hati, dan berlatih pedang juga melatih hati. Suara mendesing. Long Wei segera menaiki perahu dan meninggalkan tempat tuannya berada. Gagak emas menggantung tinggi di langit, dan aula Lundao di puncak Lundao tampak sangat ramai hari ini. Aliran cahaya berhamburan dari segala arah, menerbangkan pedang, perahu, rantai, labu, kain merah, daun pisang, dan berbagai senjata ajaib aneh lainnya. Lalu berhamburan ke dalam aula Lundao satu demi satu. Kakak Bing Chan, kamu tidak keluar? Saya kebetulan berada di Long Wei dan mendengar bahwa adik kelas baru kita, Long Wei, mengalahkan dua kultivator Purple Mansion. Saya juga sangat penasaran, jadi saya datang untuk melihatnya. Banyak saudara-saudari senior yang hadir hari ini. Akademi Hitam Putih saya sudah lama tidak semeriah ini. Kedua sosok itu berbicara satu sama lain dan terbang ke aula diskusi. Bagian tengah aula diskusi adalah medan perang, dan area luas di sampingnya dipenuhi kursi. Banyak murid dengan status lebih tinggi di sekte langsung duduk. Beberapa murid Purple Mansion berdiri di samping dan mengobrol, dan tidak terburu-buru untuk duduk. Entah berapa banyak saudara dan saudari yang akan datang hari ini. Kakak senior Bei Shan Tang juga ada di sini. Kakak senior Juhua juga ada di sini. Ketika para pemimpin terkenal dan berpangkat tinggi dari murid-murid Wan Xiang Zhenren muncul satu persatu, beberapa adik dan guru yang bergabung kemudian tentu saja menjadi bersemangat. Karena mereka bergabung kemudian, petualangan mereka di dunia luar pun berkurang. Namun, para saudara yang bergabung selama lebih dari 100 tahun telah menyebarkan banyak prestasi luar biasa. Merupakan hal yang umum bagi murid-murid Wan Xiang Zhenren dari Akademi Hitam Putih untuk bertarung melawan para Taois Yuan Shen tingkat tinggi. Itu kakak senior Huo Sheng. Saudara Santo Api. Kakak senior Huo Sheng juga ada di sini. Semua murid yang telah tiba di aula diskusi, baik murid kultivator Istana Ungu maupun murid Wan Xiang Zhenren, menoleh dan melihat seorang pemuda botak tampan berjubah merah menyala berjalan tanpa alas kaki. Ada pola dewa berbentuk E di dahinya. Kemanapun ia melangkah, semuanya bagaikan lautan api, dan suhu di sekitarnya langsung naik. Santo Api. Ia adalah pemimpin sejati di antara 3 generasi murid di Akademi Hitam Putih. Meskipun ia bukan reinkarnasi abadi, ia telah mencapai Tao yang utuh. Ia dapat menjadi guru Tao di akademi kapan saja. Kakak senior Api Suci. Bei Shan Tang segera mendekat. Xuan Tang. Santo Api melirik Bei Shan Tang di sampingnya dan berkata dengan tenang. Apakah adik kelas baru Long Wei sudah tiba? Belum. Seorang adik kelas sudah pergi ke puncak Beiming tempat adik kelas Long Wei tinggal untuk mengundangnya. Tapi dia belum datang, kata Bei Shan Tang. Santo Api mengangguk, lalu berjalan ke samping, duduk di salah satu kursi batu di depan dan tengah. Beberapa rekan murid yang berkumpul di sekitar Santo Api juga merupakan tokoh berpengaruh di sekte tersebut, dan murid-murid Istana Ungu lainnya hanya bisa menonton dari jauh. Lagi pula, mereka tidak punya persahabatan. Angin musim dingin terasa sangat menyegarkan. Berdiri di atas perahu dan melayang di udara, pikiran Long Wei masih teringat akan adegan-adegan gurunya, Dian Cai Xianren, yang sedang berlatih ilmu pedang. Ilmu pedang guru benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa, desah Long Wei dalam hati. Dikenal sebagai Dewa Abadi Utara Kedua, dan dianggap sebagai orang dengan harapan terbesar untuk menjadi Dewa Surgawi di Akademi Hitam dan Putih, ilmu pedang Dian Cai immortal secara alami jauh melampaui alam yang dapat dicapai Long Wei sekarang. Nah, ada orang? Saat perahu terbang di atas puncak Beiming, Long Wei melihat 2 orang berdiri di luar gerbang puncak Beiming. Itu adalah Mu Zishuo yang mengenakan jubah putih dan kakak perempuan senior Donglin yang juga mengenakan gaun kasa putih. Suara mendesing. Long Wei menuki ke bawah. Tuan. Manusia yang berdiri di pintu segera memberi hormat. Adik Shuo, kakak Lin, kenapa kalian ada di sini? Tanya Long Wei sambil tersenyum setelah mendarat. Donglin lalu menghela napas lega saudara Beiming, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Long Wei tentu saja tahu kakak senior Lin. Apakah Anda berbicara tentang undangan Dao Hall untuk bertarung? Tentu saja. Donglin mengangguk. Banyak rekan seperguruan yang telah pergi ke sana hari ini. Bahkan beberapa saudara-saudari yang tidak berada di akademi telah kembali setelah mendengar berita itu. Saya datang ke sini khusus untuk mengundang Anda, saudara muda Beiming, ke aula diskusi. Long Wei mengangguk. Ayo cepat pergi. Aku khawatir banyak rekan murid kita yang menunggu dengan cemas, kata Donglin. Baiklah. Long Wei menatap Mu Zishuo yang berdiri di sampingnya. Adik muda Shuo, kenapa kamu tidak pergi ke aula diskusi, tapi datang kepadaku saja? Masih perlu tanya? Mu Zishuo melotot dan berkata, hanya ada 2 murid baru di seluruh Akademi Hitam Putih, kau dan aku, dan kita berada di pihak yang sama. Sekarang aula diskusi penuh dengan kakak dan adik senior, dan aku satu-satunya yang berdiri di sana seperti orang bodoh. Apa aku akan diawasi? Long Wei tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat ini,
Tidak ada waktu untuk mundur. Jika aku mundur, aku hanya akan dipandang rendah. Lebih baik menghadapi pertempuran ini secara terbuka. Wah, wah, wah. Mereka bertiga mengendalikan boneka senjata ajaib dan dengan cepat menerobos udara, berubah menjadi 3 aliran cahaya dan terbang menuju aula diskusi. Jarang sekali melihat begitu banyak rekan murid berkumpul di aula diskusi. Dan setiap murid yang muncul di sini adalah pahlawan sejati. Lalu mengapa adik Longwei belum datang? Adik Longwei, apakah kamu takut? Para kakak beradik senior mengobrol berkelompok 3 atau 4 orang sambil menunggu. Namun, hari sudah siang. Mereka yang datang lebih awal sudah menunggu hampir 2 jam dan wajar saja mereka sedikit cemas. Tiba-tiba, 3 sosok terbang dari jauh dan mendarat di pintu masuk aula diskusi. Langsung menarik perhatian banyak rekan murid. Aku datang. Adik Longwei ada di sini. Itu adik Longwei dan adik Mu Zishuo. Yang di sebelah mereka adik Donglin. Lagi pula, Longwei dan 2 orang lainnya tampil di depan umum pada upacara inisiasi. Jadi kebanyakan orang yang hadir langsung mengenali mereka. Kakak senior Huo Sheng yang sedang duduk di sana, memperhatikan dari kejauhan dan berkata dengan lembut, apakah yang memakai kulit binatang itu Longwei? Ya, dia adalah Longwei. Bei Shanshuan Tang berkata di samping. Melihat tatapan matanya, kau bisa tahu kalau dia punya hati yang kuat, kata kakak senior Huo Sheng lembut. Jika saudara muda Longwei tahu bahwa saudara senior memujinya, dia mungkin akan sangat senang, kata Bei Shanshuan Tang. Setelah Longwei memasuki aula diskusi, dia langsung menuju aula samping dan memilih boneka 1000 pedang yang pernah digunakannya sebelumnya. Lalu kembali ke aula dengan boneka tersebut. Berdiri di aula, Longwei melirik ke kejauhan. Ada orang-orang seperti Julian, yang ia kenal, dan beberapa orang yang tidak ia kenal tetapi dikelilingi oleh saudara-saudari lainnya. Mereka jelas orang-orang berstatus tinggi di sekte tersebut, seperti pemuda botak berjubah merah, gadis berbaju hitam, anak laki-laki gemuk yang tampak lusuh, dan pemuda jangkung dan kuat berkulit putih yang bersinar di sekujur tubuh dan mengenakan banyak harta karun. Sedikit orang yang dikelilingi orang-orang mungkin adalah yang terbaik di antara 3 generasi murid. Mereka mungkin telah menyadari, tahu, sepenuhnya, atau mereka mungkin adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi, pikir Longwei dalam hati. Suara mendesing. Longwei melompat, lalu mendarat di pilar batu yang menjulang tinggi 100 kaki jauhnya. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, kakak-kakak senior. Ruang diskusi tiba-tiba menjadi sunyi. Kemarin aku cukup beruntung bisa menang melawan 2 kakak senior. Longwei berkata dengan lantang, jadi aku di sini lagi hari ini. Kakak-kakak senior yang ingin berdiskusi Dao denganku silakan datang. Hadiah ini, aku baru saja bergabung dengan sekte dan tidak mampu memberikan hadiah besar. Jadi hadiah terendahnya adalah 100 pil hitam putih dan 10 kilogram yuannya. Aku akan menunggu di sini, dan siapapun yang ingin berdiskusi Dao denganku silakan datang. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh aula diskusi terdiam sesaat. Anak laki-laki gemuk yang terlihat sangat lusuh dan dikelilingi oleh beberapa murid lainnya itu tampak gembira. Ia tersenyum kepada Longwei yang berdiri di pilar batu di kejauhan dan berkata, adik Longwei benar-benar lugas. Aku menyukainya. Anak laki-laki gemuk lusuh ini. Ia diakui sebagai murid nomor 1 di antara 3 generasi Akademi Hitam Putih. Orang-orang di dunia luar memanggilnya Sloppy Immortal dan nama tahunya adalah Sanpang. Meskipun ia bukan seorang abadi yang bereinkarnasi, Sanpang Immortal telah mengalahkan 3 reinkarnasi abadi lainnya dan menjadi murid nomor 1 di antara 3 generasi. Ini menunjukkan kekuatannya. Kau dengar itu? Si ceroboh kecil juga menyukai Longwei ini. Di sudut aula diskusi, seorang pria tua pendek yang juga sangat ceroboh tertawa. Dewa bakat aula berjubah hitam dan berambut hitam di sebelahnya berkata tanpa daya saudara Wu Feng, mengapa kau harus datang ke aula diskusi? Jika kita menggunakan teknik cermin air di rumah kita sendiri, tidak bisakah kita melihat semua yang terjadi di sini? Misalnya, kepala sekolah dan keponakannya pasti menggunakan teknik cermin air di rumah mereka sendiri untuk menonton. Pria tua pendek itu melirik Diancai Immortal dan berkata, menarik sekali melihat dari sini dan mendengar begitu banyak murid generasi ketiga saling membicarakan. Bocah ceroboh ini memang murid favoritku. Dia bahkan berpikiran sama denganku. Jangan khawatir. Kita bisa mengintip ke sini dan murid-murid generasi ketiga itu tidak akan bisa melihat kita. Aduh. Sang dewa Diancai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua itu gila. Si kecil bahkan lebih parah lagi, dan bahkan menamakan dirinya sendiri dengan nama Tao Sanpang. Dan dia sangat ceroboh. Diancai abadi adalah orang yang serius, jadi wajar saja dia tidak tahan. Tapi tidak mungkin. Si tua gila itu adalah orang abadi tertua di Akademi Hitam Putih, dan si kecil gila itu juga yang terbaik di antara murid-murid Akademi Hitam Putih. Kuharap aku bisa hidup untuk melihat hari ketika si kecil Sloppy bisa menjadi manusia abadi di bumi. Jika aku bisa melihatnya menjadi manusia abadi di surga, aku akan mati tanpa penyesalan. Pria tua kerdil itu tiba-tiba menjadi serius. Kakak senior? Diancai Immortal tercengang.
Lelaki tua bertubuh pendek itu menatap ke arah bocah gendut lusuh yang sedang dikelilingi murid-murid lain di depannya dan berkata, "Tunggu saja. Bocah lusuh itu pasti lebih hebat dariku." Dianca yang abadi menatap Long Wei, yang sedang duduk di pilar batu di kejauhan. Ia adalah satu-satunya muridnya. Dia sudah tamat. Mata lelaki tua pendek itu berbinar, dia yang bernama King He. Ada begitu banyak murid generasi ketiga berkumpul di aula diskusi, dan orang pertama yang melangkah maju adalah saudara King He, yang diakui sebagai yang terkuat di antara murid generasi ketiga di tingkat kultivator Purple Mansion. Suara mendesing. Sosok berbaju hijau berubah menjadi bayangan sisa dan terbang langsung ke pilar batu di kejauhan, lalu berdiri di sana. Boneka yang dikendalikannya juga melompat turun ke medan perang di bawah. Saudara muda Long Wei. Sosok berbaju hijau itu memandang Long Wei dari kejauhan. Namaku King He, aku bergabung dengan sekte ini beberapa tahun lebih awal darimu, jadi aku ingin berdiskusi tentang Taoisme denganmu, saudara muda. Baiklah. Long Wei mengangguk. Bangun, teriak lelaki tua berambut putih itu. Bum formasi penyegelan menyelimuti seluruh medan perang. Long Wei duduk bersila dengan tenang, dan kakak senior King He juga duduk bersila. Adik junior, hati-hati. Teknik rahasia yang akan kulakukan adalah teknik mengendalikan jarum terbang yang kutemukan saat menjelajahi dunia. Teknik itu ditinggalkan oleh seorang senior yang meninggal di daerah itu. Teknik itu tidak tercatat di sekte ini, kata King He dari kejauhan. Saudaraku, silakan tampil, kata Long Wei dengan keras. Wilayah kekuasaan dinasti Xia Agung begitu luas sehingga selama bertahun-tahun, terdapat banyak sekali peninggalan dewa dan iblis, serta peninggalan orang-orang kuat. Belum lagi peninggalan beberapa kultivator abadi, jumlahnya tak terhitung. Namun, peninggalan-peninggalan ini juga sangat berbahaya. Tanpa sarana yang memadai, orang-orang umumnya tidak berani memasukinya begitu saja. Lihat saja. King He tampak jujur, lalu matanya terfokus. Wus, 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 wus. Tiba-tiba, jarum-jarum terbang yang padat berterbangan dari tubuh boneka di ladang di bawahnya. Jarum-jarum terbang hijau zamrud yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di udara. Jarum-jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya itu saling tarik-menarik dan membentuk seekor kalajengking hijau zamrud raksasa. Mata kalajengking hijau zamrud raksasa ini berkilat ganas. Long Wei terkejut tak terjelaskan tidak mudah untuk diganggu. Awalnya ia berencana menggunakan pedang api hijau Yin-Yang, tetapi langsung memutuskan untuk menggunakan teknik pedang terkuatnya, pedang teratai 3 bakat baru. Dia tidak tahu, King He, sebagai murid paling terkemuka di antara murid-murid Istana Ungu, memiliki pemahaman Dao yang kuat, setara dengan murid-murid Wan Xiang Zhenren biasa. Ia juga telah mencapai alam Dao. Alamnya jelas tidak kalah dengan Long Wei, dan ia telah mempelajari teknik jarum kalajengking hijau selama beberapa tahun. Dengan kekuatan seperti itu, jika Long Wei tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, ia kemungkinan besar akan gagal. Wow! 3 pedang terbang menyala. 1 pedang berubah menjadi cahaya air, 1 pedang berubah menjadi cahaya api, dan 1 pedang berubah menjadi cahaya hijau. Ketiga pedang terbang itu membentuk 3 talenta, dan di tengah penerbangan, mereka langsung berubah menjadi bunga teratai raksasa, dan cahaya pedang di bunga teratai itu semakin tajam. Dia menang. Pria tua pendek di sudut aula diskusi berseru. Ilmu pedang ini berasal dari pedang teratai 3 elemen, dan lebih condong ke air 5 elemen. Tapi kekuatannya sungguh tidak kecil. Long Wei baru saja masuk sekte dan bisa mempelajari ilmu pedang sekuat itu. Ia tak kalah hebat dari murid-murid Wan Xiang Zhenren biasa. Pedang abadi, terkenal karena membunuh dan bertarung. Dengan hati seorang pedang abadi dan keahlian pedang seperti itu, ia pasti akan menang meskipun wilayah kekuasaannya sama. Saat lelaki tua kerdil itu berbicara, cahaya pedang yang berubah menjadi bunga teratai di bawah dan kalajengking hijau besar saling beradu beberapa kali di udara. Setiap kali itu menyebabkan beberapa jarum terbang berterbangan. Setelah konfrontasi ke-6, kalajengking hijau besar itu hancur total dan berubah menjadi jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya. Swiss! Lapisan pelindung boneka jarum ajaib itu juga terpotong oleh jejak cahaya pedang. Seluruh aula diskusi terdiam sesaat. Hilang? King He, murid terkuat Biksu Zifu, benar-benar kalah? Bahkan dia pun kalah. Jadi apakah Master Wan Xiang harus bertarung? Demi murid baru, Master Wan Xiang harus bertarung? Long Wei, menang. Suara lelaki tua berambut putih itu menggema di seluruh aula diskusi. King He, yang sedang duduk di pilar batu di kejauhan, berdiri dan berkata, "Saya kalah, dan saya menerimanya dengan tulus." Long Wei juga berdiri dan memberi hormat. Lalu ia memandang ke seluruh aula, menatap kakak-kakak seniornya, dan bertanya dengan lantang kakak-kakak senior mana yang butuh bimbingan? Suaranya jelas dan bergema di seluruh aula. Aduh! King He menggelengkan kepala dan mendesah, lalu melompat 100 kaki dan langsung menghampiri lelaki tua berambut putih itu, lalu meletakkan 2 botol giok tepat di atasnya. Inilah hadiah yang hilang darinya,
Lalu ia berbalik dan pergi. Aula balai diskusi tiba-tiba menjadi sunyi, tak seorang pun yang mengambil tindakan. Bahkan saudara muda King He pun dikalahkan. Ketika membahas Dao, yang kita bandingkan adalah persepsi Dao dan penerapan tekniknya. Ini tidak ada hubungannya dengan Yuan Li seseorang. Bahkan di antara banyak saudara Wan Xiang Zhenren, banyak yang hanya sebanding dengan saudara King He. Orang yang yakin bisa mengalahkan adik Long Wei mungkin adalah orang yang telah menyadari alam multijalan. Tentu saja ada seseorang yang dapat mengalahkan Long Wei. Dan jumlahnya cukup banyak. Misalnya, di antara murid-murid Wan Xiang Zhenren, ada 3 dewa yang berinkarnasi. Dan mereka yang telah memahami Tao secara menyeluruh dapat dengan mudah menghancurkan Long Wei. Bahkan jika ada banyak murid yang telah memahami alam Dao ganda, siapa yang akan muncul? Apakah ada saudara-saudari lain yang membutuhkan bimbingan? Long Wei berdiri di pilar batu dan berkata dengan lantang, "Jika tidak ada saudara-saudari yang bisa membimbingku, aku akan mundur." Pada saat ini, Long Wei penuh dengan semangat heroik. Senang. Menghadapi sekumpulan orang jenius yang tak tertandingi, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang murid baru seperti saya yang bisa ditantang oleh mereka. Karena murid-murid lain tidak mau bertindak, maka aku akan menunjukkan keburukanku. Dengan suara dingin, seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih keluar. Ia melangkah dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu berjalan ke aula samping. Tak lama kemudian, sebuah boneka mengikutinya keluar. Itu kakak senior Suing. Saudara Suing jago dalam latihan tubuh dewa dan iblis serta pertarungan jarak dekat. Dia tidak jago dalam teori boneka. Kudengar kakak senior Suing telah menjadi penjaga Yinglong Cakar 2 di pengawal Yinglong. Dalam pertarungan hidup mati sungguhan, kurasa kemampuannya tak kalah hebat dari pendeta Tao biasa. Namun, metode kakak senior Suing utamanya adalah pemurnian tubuh iblis ilahi, tubuh abadi bayangan darah, dan banyak kekuatan magis, serta senjata pemurnian darah iblis ilahinya. Kalau dia hanya mengendalikan boneka, kurasa kemampuannya tak akan sebaik yang seharusnya. Saat pemuda berpakaian putih dan berambut putih itu muncul, seluruh aula dipenuhi dengan diskusi. Telinga Long Wei berkedut. Saya tidak dapat menahan rasa terkejut yang dalam. Kakak senior Suing ini memiliki latar belakang yang hebat. Dia menguasai seni pemurnian darah untuk dewa dan iblis. Meskipun keluarga Long belum pernah mendengarnya, seni ini juga tersedia di Akademi Hitam Putih. Hanya perlu 500 pil hitam putih untuk mendapatkannya. Itu sebenarnya pengawal Yinglong bercakar 2, seru Long Wei. Jika Anda bergabung dengan pengawal Yinglong, Anda akan menjadi pengawal Yinglong satu cakar yang paling umum, dan Akademi Hitam Putih akan memberi Anda hadiah 1000 pil hitam putih. Jika kau menjadi pengawal Yinglong bercakar 2, kau akan diberi hadiah 5000 pil hitam dan putih. Jika Anda menjadi penjaga Yinglong bercakar 3, Anda akan diberi hadiah 15.000 pil hitam dan putih. Namun, sangat sulit untuk menjadi pengawal Yinglong bercakar 2. Umumnya, seseorang harus memiliki kekuatan tempur roh primordial Tao. Hanya beberapa Wan Xiang Zhenren yang sangat luar biasa yang dapat mencapainya. Adapun yang disebut jenius Sue Hongi dari Gunung Suelong, ia relatif jauh lebih buruk daripada kakak senior Suing ini. Suara mendesing. Kakak senior Suing berpakaian putih dan berambut putih muncul dalam sekejap dan sudah berada di pilar batu di seberangnya. Adik muda Long Wei. Kakak senior Suing memandang Long Wei dari kejauhan, aku lebih terbiasa bertarung jarak dekat, dan aku kurang mahir mengendalikan senjata sihir untuk menyerang dari jarak jauh. Tapi aku masih lebih baik daripada adik muda King He. Kau harus berhati-hati. Kakak senior, tolong beri aku nasihat, kata Long Wei dengan sungguh-sungguh. Bercanda, meskipun si cabul yang bisa menjadi pengawal Yinglong bercakar 2 itu mengikuti sekolah pelatihan tubuh dewa dan iblis, dia pasti pandai mengendalikan senjata sihir. Untungnya, dia menggunakan boneka untuk melakukannya. Tubuh dewa dan kekuatan sihir lawan semuanya tidak berguna. Kalau tidak perlu bertanding, dan aku harus mengakui kekalahan. Bangun! Teriak lelaki tua berambut putih itu dengan keras. Bum formasi penyegel sekali lagi menutupi seluruh medan perang. Long Wei duduk bersila. Kakak senior Suing juga duduk bersila. Adik junior, hati-hati! Teriak kakak senior Suing dingin. Dan seketika pedang terbang aneh di belakang 9 boneka pedang di bawah berhamburan satu persatu. Saat 9 pedang terbang aneh itu terbang di udara, cahaya darah yang kuat mulai muncul. Pedang-pedang terbang itu terhubung satu sama lain dengan cahaya darah, dan tak lama kemudian ia memiliki sayap jangkrik yang besar, kepala berbentuk segitiga, dan mulut yang panjang seperti pisau tajam, memancarkan cahaya pembunuh. Bahkan aura pembunuhnya lebih mengerikan daripada serigala serakah yang dipancarkan oleh pedang minum darah dan tanya sebelumnya. Nyamuk? Long Wei terkejut ketika melihat makhluk aneh itu muncul. Ternyata itu hanyalah seekor nyamuk besar. Wow! Nyamuk darah dengan aura ganas dan dingin itu datang bersiul langsung, dan mulutnya yang tajam ternyata dibentuk oleh salah satu pedang terbang. Tekanan tak terlihat itu begitu besar hingga jantung Long Wei menegang. Pedang teratai 3 bakat baru.
Long Wei menunjukkan ilmu pedang terkuatnya tanpa ragu. Tiba-tiba, 3 pedang terbang keluar dari belakang boneka 1000 pedang, dan segera berubah menjadi sinar pedang besar yang mekar dengan bunga teratai, dan langsung menusuk nyamuk darah dengan aura pembunuh. Ledakan. Keduanya secepat kilat dan bertabrakan di udara dalam sekejap. Cahaya pedang yang bermekaran dengan bunga teratai tiba-tiba mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Itu akan runtuh. Sekalipun kakak senior Suing menggunakan pedang terbang yang tidak ia kuasai, tidak sulit baginya untuk menekan adik junior yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Saya menang. Banyak saudara-saudari senior yang mengangguk dan berpikir dalam hati. Mu Zishuo mengepalkan tinjunya dan memperhatikan dari jauh, merasa sangat cemas, seolah-olah dia ingin menerjang maju. Kita harus menang. Kita harus menang. Tidak bagus. Begitu mereka mulai bertarung, Long Wei langsung menyadari kekuatan penetrasi mengerikan yang terkandung di mulut nyamuk darah itu. Ledakan. Nyamuk darah itu secepat hantu, dan tak lama kemudian terjadi tabrakan lagi. Bunga teratai tiba-tiba menghilang, dan ketiga pedang terbang itu terlempar ke samping. Namun, Long Wei telah menduga hal ini dan 6 pedang terbang keluar dari belakang boneka 1000 pedang. Pergi, pergi, pergi. Mata Long Wei berkilat kegilaan. Wah, wah, wah. Setiap 3 pedang terbang membentuk sinar pedang yang tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar. Bahkan ketiga pedang terbang yang tersebar itu sekali lagi mengembun menjadi sinar pedang raksasa. Tiba-tiba, 3 sinar pedang raksasa muncul di udara. Ketiga sinar pedang raksasa ini tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar. Mereka terbang bersama dalam bentuk dan membunuh nyamuk darah secara bersamaan. Ada tatapan gila di mata Long Wei saat dia berusaha sekuat tenaga mengendalikannya. Apa? Bisakah kau benar-benar menggunakan 3 pedang teratai 3 bakat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin? Banyak murid di dekatnya menjadi gempar. Melakukan beberapa ilmu pedang tingkat tinggi menghabiskan banyak energi. Seperti pedang teratai 3 bakat. Melakukan 1 pedang teratai 3 bakat saja sudah cukup. Melakukan 3 pedang teratai 3 bakat sekaligus agak keterlaluan. Di sudut aula diskusi, Dian Chai yang abadi mengangguk sedikit. Melakukan beberapa teknik pedang secara bersamaan. Pria tua pendek di sebelahnya menggelengkan kepala. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ranah daunnya jauh melampaui teknik pedang ini. Jadi, mudah untuk melakukannya. Barulah ia bisa melakukan beberapa teknik pedang sekaligus. Kemungkinan kedua, jiwanya sangat kuat, dan ia bisa dengan mudah menanggung beban teknik pedang ini. Jadi, ia bisa melakukan beberapa teknik pedang. Entah kerajaannya sangat tinggi, atau rohnya sangat kuat. Jiwa muridmu berada pada tingkat kesadaran spiritual, kan? Pria tua kerdil itu menatap Dian Chai yang abadi. Ya, sang dewa Dian Chai mengangguk. Seperti dugaanku, kata lelaki tua kerdil itu lembut. Jika itu adalah jiwa, setingkat kesadaran ilahi, ia mungkin bisa melepaskan 2 atau 3 sinar pedang lagi. Kali ini, muridmu kemungkinan besar akan menang. Nyamuk darah besar itu juga berubah menjadi 3 nyamuk darah yang lebih kecil, menanggapi 3 pedang teratai 3 bakat secara bersamaan. Dah, dah, dah. Di udara, 3 pedang teratai 3 bakat dan 3 nyamuk darah yang lebih kecil berubah menjadi hantu, saling bertarung berulang kali. Mereka semua ingin menembus lapisan pelindung tubuh boneka satu sama lain. Namun, mereka juga saling mencegat. Untuk sementara, pembunuhan itu berimbang. Ayo, ayo. Mata Long Wei memerah dan urat-urat di dahinya menonjol. Jelas sekali dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba, 6 pedang terbang lainnya terbang keluar dari belakang boneka 1000 pedang. Tak lama kemudian, 2 pedang teratai 3 elemen muncul di udara, sehingga totalnya ada 5 pedang teratai 3 elemen, yang langsung mengepung dan menyerang. Ekspresi kakak senior Blood Shadow yang sedang duduk berubah, dan seketika dengan niat tertentu, ketiga nyamuk darah itu berubah menjadi nyamuk darah raksasa lagi. Sayap nyamuk darah raksasa itu, setipis sayap jangkrik, berkelebat dan langsung menyelimuti boneka 9 pedang. Mulut nyamuk darah itu juga menusuk pedang teratai 3 bakat berulang kali. 5 pedang teratai 3 elemen baru, menyerang dengan ganas. 5 pedang teratai 5 3 elemen? Banyak saudara-saudari yang menonton agak terkejut. Mereka tahu betul betapa beratnya tekanan yang akan dirasakan jiwa untuk melakukan 5 teknik pedang dahsyat sekaligus. Bagi manusia biasa, sulit untuk melakukan 2 hal sekaligus, apalagi melakukan teknik pedang tingkat tinggi, apalagi 5 teknik pedang. Alam junior Long Wei mungkin sangat tinggi. Atau jiwanya sangat kuat. Jangan meremehkannya. Saya khawatir kakak senior Suing akan menderita kerugian. Jika bertahan terlalu lama, Anda pasti akan kalah. Boneka itu dikepung dan diserang oleh 5 pedang teratai 3 bakat baru milik Long Wei. Akhirnya, nyamuk darah raksasa itu tidak mampu menangkisnya dan pelindung tubuh boneka itu pun tertembus. Long Wei, menang! Teriak pria tua berambut putih itu. Baru pada saat itulah Long Wei merasa rileks.
Pemenang. Aku benar-benar mengalahkan pengawal Yinglong bercakar dua. Meskipun pengawal Yinglong ini ahli dalam pemurnian tubuh dewa dan kekuatan magis, dan meskipun hanya sebanding dengan ranah tahu dan kemampuan untuk melakukan sihir, tetapi mampu mengalahkan saudara pengawal Yinglong bercakar dua tetap membuat Long Wei sangat senang. Aku kalah. Kakak senior Suing, yang duduk di pilar batu di kejauhan, berdiri, menggelengkan kepala, dan tersenyum. Adik junior, kau begitu hebat dalam hal memulai. Prestasimu di masa depan pasti tidak akan kalah dariku. Kakak, kau terlalu baik. Long Wei juga berdiri. Kalau ini pertarungan hidup mati sungguhan, aku khawatir aku takkan sanggup menerima satu pukulan pun darimu. Blood Shadow tersenyum. Rekan magang junior ini sangat berbakat, rendah hati, dan berpikiran jernih. Dia tidak berpuas diri hanya karena kemenangannya dalam diskusi Dao. Saya yakin dia akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Dia layak berteman. Haha. Kakak senior Suing tersenyum, dan dalam sekejap ia sudah berada di luar lapangan. Ia langsung memberikan 2 botol giok itu kepada lelaki tua berambut putih di sebelahnya. Long Wei menarik napas dalam-dalam. Ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan melawan kakak senior Suing. Ilmu pedang yang ia tunjukkan adalah yang terkuat. Ia bahkan mengandalkan semangat juangnya yang kuat untuk melancarkan 5 pedang teratai 3 bakat. Inilah batasnya. Ia tak punya kartu truf lagi. Aku takut ia akan kalah di pertandingan berikutnya. Akan tetapi, karena kita harus berjuang sekuat tenaga. Apakah ada saudara-saudari lain yang membutuhkan bimbingan? Long Wei melihat ke sekeliling aula dan bertanya dengan keras, suaranya menggema di setiap sudut aula. Seluruh aula diskusi Dao menjadi hening, dan semua orang menoleh untuk melihat yang lain. Karena Long Wei mampu mengalahkan kakak senior Blood Shadow di diskusi Dao, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Siapa yang akan naik? Hatinya telah berubah. Pria tua pendek di sudut tiba-tiba berkata, pertempuran di aula diskusi ini juga akan menjadi ujian bagi muridmu. Dianca yang abadi juga menoleh dan menatap Long Wei di kejauhan. Pada saat ini, mata Long Wei bersinar cerah tanpa sedikit pun keraguan, dan ada semangat juang yang menakutkan. Ya, Dewa Diancai mengangguk lembut, hatinya telah berubah, dan lebih murni dari sebelumnya. Sebelumnya, ia memiliki banyak pikiran yang mengganggu, tetapi sekarang yang ia inginkan hanyalah pertarungan. Ini juga merupakan pemurnian hati Tao yang langka. Long Wei tidak punya pikiran lain saat ini kecuali bertarung. Kalau kamu bertarung, kamu harus bertarung sekuat tenaga. Seluruh aula diskusi hening selama sekitar 3 tarikan napas, dan akhirnya seorang wanita berpakaian hijau keluar. Itu kakak senior Bai Sui. Formasi Luotian Sutra Biru milik kakak senior Bai Sui sangat kuat. Jika kita bandingkan daunnya saja, kakak senior Suing tidak sebanding dengan kakak senior Bai Sui. Yah, aku penasaran apakah adik Long Wei punya trik lain. Kalau tidak, aku khawatir dia akan kalah. Ada diskusi di mana-mana. Kakak senior Huo Sheng, yang dikelilingi beberapa adik-adik junior, memperhatikan dari jauh dan berkata dengan lembut, jika tebakanku benar, kekuatan kakak junior Long Wei barusan sudah mencapai batasnya. Dalam pertempuran ini, kakak junior Long Wei pasti kalah. Adik kecil ini pasti akan kalah jika berhadapan dengan formasi Kingxi Luotian milik adik Bai Sui, kata bocah gendut yang ceroboh itu dengan suara lirih. Kakak senior, bisakah adik junior Long Wei menang? Julian berdiri di samping gadis berbaju hitam itu. Gadis berpakaian hitam itu memperhatikan dari jauh dan berkata, adik Long Wei mungkin sudah mencapai batasnya. Pertarungan ini seharusnya menjadi yang terakhir. Pria tua pendek di pojok juga mengangguk waktunya hampir habis. Pertarungan di aula diskusi seharusnya sudah berakhir. Kau, sebagai murid, telah mencapai batasmu. Ya. Dewa Diancai mengangguk pelan dan terus menatap murid-muridnya di kejauhan. Di atas pilar batu. Long Wei berdiri di sana, menunggu dalam diam. Saudara Long Wei, menang, aku yakin kau pasti menang. Enyu Zishuo mengepalkan tinjunya dan berteriak keras di kejauhan. Long Wei tersenyum padanya. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau yang keluar dari aula samping menginjak pilar batu di seberang. Ia memandang Long Wei dari kejauhan, tetapi tatapannya membuat orang-orang merasa dingin. Ia menatapnya seolah-olah ia adalah kecantikan yang sakit-sakitan. Akhirnya ia berkata adik Long Wei, boneka yang kupilih adalah boneka Tian Luo, jadi berhati-hatilah. Kakak senior, silakan. Long Wei duduk bersila. Wanita berpakaian hijau itu juga duduk bersila. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Bangun, teriak lelaki tua berambut putih itu, dan bom formasi terlarang sekali lagi menutupi seluruh medan perang. Pergi. Wanita berbaju hijau itu duduk bersila dengan tatapan dingin. Boneka Tian Luo di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan pita-pita dan berubah menjadi aliran cahaya. Pedang teratai 3 bakat baru. Cahaya tajam berkilat di mata Long Wei. Dan tanpa ragu, ia segera mengendalikan boneka 1000 pedang untuk melepaskan 15 pedang terbang,
membentuk 5 pedang teratai 3 bakat baru. 5 sinar pedang bermekaran dengan bunga teratai, dan menyambut pita cahaya itu. Wah, cahaya pita tiba-tiba membentuk busur, dan dunia berubah seketika. Cahaya pita ini membentuk ruang bulat besar yang tertutup rapat. 5 pedang teratai 3 talenta baru yang dikendalikan Long Wei terperangkap di dalamnya. Kelima sinar pedang itu berusaha sekuat tenaga menyerang satu tempat dengan panik, dan cahaya pita itu mengeluarkan potongan besar, tetapi itu untuk mengikat sinar pedang di dalamnya. Bundle! Teriak wanita berpakaian hijau yang sedang duduk bersila dengan suara pelan. Ruang bulat besar yang terbentuk oleh cahaya yang mengalir mulai berputar dan menyusut, berusaha sekuat tenaga untuk menekan 5 sinar pedang di dalamnya. Meskipun Long Wei bisa melepaskan 15 pedang terbang ini dan mengendalikan pedang terbang baru, tetapi jika dia tidak bisa menghentikan gerakan ini, bahkan jika dia menggunakan pedang terbang baru, gerakan itu tetap akan diambil. Hancurkan! Long Wei berusaha sekuat tenaga mengendalikannya. Pergi! Wanita berpakaian hijau itu menunjuk lagi. Wow! Aliran cahaya lain terbang keluar dari boneka itu dan langsung menuju ke arah boneka 1000 pedang milik Long Wei. HMPH. Tatapan Long Wei berubah dingin, dan 3 pedang terbang lainnya melesat dari belakang boneka 1000 pedang, berubah menjadi pedang teratai 3 elemen lagi dan langsung menyerang. Ada 6 pedang teratai 3 elemen, yang membuat mata Long Wei mulai memerah. Sulit. Sungguh melelahkan. Tapi Long Wei tidak punya pikiran lain. Ia hanya punya satu pikiran, bertarung sekuat tenaga dan berjuang sekuat tenaga. Ia ingin menggunakan pedang terbangnya semaksimal mungkin. Pada saat ini, satu-satunya yang ada di pikiran Long Wei adalah pedang. Di tempat tersebut, Long Wei dan wanita berbaju hijau saling berhadapan dari kejauhan, dan keduanya mengendalikan boneka untuk melakukan trik mereka dan beradu berulang kali. Jelas, wanita berbaju hijau berada di atas angin tetapi ia tidak dapat mengalahkan Long Wei. Terutama di ruang bulat yang luas itu, tonjolan-tonjolan besar muncul berulang kali, menandakan bahwa kelima sinar pedang di dalamnya berjuang semakin keras, memaksa wanita berbaju hijau untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikannya. Pria tua pendek di sudut aula diskusi tiba-tiba matanya berbinar dan berkata pada dirinya sendiri, hatiku hanya untuk pedang? Sang Dewa Diancai juga menatap muridnya. Dia juga memperhatikan perubahan Long Wei. Hatiku telah tercurah pada pedang, kata Dewa Diancai dengan lembut. Akhirnya, hati pedangnya telah mencapai ambang batas ini. Sulit untuk mengatakannya. Pria tua kerdil itu mendesah, muridmu memang jenius. Saat ini, banyak murid Akademi Hitam Putihku telah berkumpul di aula diskusi. Begitu banyak jenius telah berkumpul. Muridmu sedang berhadapan dengan begitu banyak saudara dan saudari senior. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk kalah pada akhirnya. Tetapi sekarang, kemampuan pedangnya perlahan-lahan menjadi jelas. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kau bisa memahaminya. Diancai yang abadi menatap Long Wei dengan saksama. Memainkan 6 pedang teratai 3 talenta secara bersamaan sudah menguras tenaga Long Wei. Bahkan ia merasa pusing. Tapi Long Wei tidak punya pikiran lain, ia hanya ingin bertarung. Berusaha sekuat tenaga. Hatinya sepenuhnya tertuju pada pedang terbang itu. Saat ini, karena Long Wei telah menyadari hati sang pedang abadi, pada saat ini hati pedang abadinya mulai berangsur-angsur menjadi jelas, bahkan berbagai adegan mulai bermunculan dalam benaknya. Long Wei, yang kulakukan untukmu sekarang adalah jurus pertama pedang 3 kaki, hati pedang jernih. Sebelum pertempuran di kuil diskusi, Long Wei pergi menemui Diancai yang abadi, yang dengan cermat menganalisis jurus pertama pedang 3 kaki untuk Long Wei. Ini adalah jurus pertama pedang 3 kaki. Cahaya pedang itu bagaikan api, melintasi langit dan bertahan lama. Ini juga merupakan jurus pertama pedang 3 kaki.